Pertanyaan bagaimana menjaga karakteristik atau kepribadian santri di tengah-tengah zaman yang ya begini, kita semua sadar, kita semua paham zaman yang bermacam-macam itu. Ya sebetulnya saya juga tadi sulit mau berbicara karena melihat zaman itu ya. Zaman yang ya Allah sudah begini sekali ya, yang dulu diprediksikan oleh Kanjeng Nabi itu ya, badiru bil a'mal fitanan haqiqa'il lailil muglim. Ayo saliblah itu, saliblah, ayo kejarlah, kita bekerja berlomba dengan waktu, dengan zaman untuk menyalib fitnah-fitnah yang sangat banyak ya, seperti qiqa'il lailil muglim, serpian malam yang gelap gulita. Masya Allah gitu ya. Sangat banyak itu. Bagaimana cara menjaga ya. Pertama, kita harus sadar betul ya. Sadar akan kekurangan kita. Paling utama bagi kita adalah menyadari bahwa kita itu masih sangat kecil dan sangat lemah, sangat jauh dari yang dituntut oleh ajaran agama. Saya sering mengatakan kalau dulu Kanjeng Nabi sholat malamnya aja sampai apa ini ya, bengkak kakinya ya. Nah, kita pernah sholat berdiri membaca 1 rakaat baca surat Yasin pernah? Ya tidak pernah bacaannya itu ya. Surat Tabarok pernah. Kanjeng Nabi baca surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, dan kemudian Al-An'am dibaca 1 rakaat. Kita tidak pernah kan? Bagaimana kita merasa GR, wah kita ini sudah ini terawihnya 20 rakaat, berapa lamanya itu? Ada 5 jam terawihnya. Ya. Itu kan setahun sekali, yang dicari juga terawih yang paling cepat, paling kilat. Itu ibadah, saudara. Ibadah langsung dengan Allah, ibadah dengan manusia. Nabi itu kedermawanannya sampai tingkatan kalau malam hari di rumah masih tersisa uang 1 dirham saja, 1.000 rupiah namanya 1 dirham. Itu Nabi tidak bisa tidur. Tidak bisa tidur. Kenapa? Ini uang kok belum saya berikan pada siapa ya? Atau saya lupa ini belum saya sedekahkan. Nah, maka buru-buru kalau malam ada sisa uang, pasti Nabi keluar untuk memberikan uang itu. Kalau sudah habis betul, baru Nabi bisa istirahat. Kita seperti apa coba? Ya. Ukuran itu ukuran Nabi. Kita sebaliknya, kalau tidak ada uang, justru kita tidak bisa tidur. Tapi kalau uang banyak, wah justru itu hal lelap dan nyenyak tidurnya. Ini ukuran gampang lah, sudah. Ya. Para aulia itu salat sunnahnya minimal per orang dulu. Jangankan aulia, orang biasa minimal itu 100 rakaat sehari semalam. Kita berapa rakaat salat sunnahnya? Bukan Ramadan, hari-hari biasa. Ya sudahlah, itu sangat jauh. Jadi kita ini perlu, pertama fondasi kita adalah kita menyadari bahwa kita itu masih sangat luar biasa, sangat lemah, sangat kecil. Ditambah kita hidup di tengah-tengah zaman yang wah sudah sangat beraneka ragam hal-hal yang menggiurkan, yang menfitnah. Ya, Sayyidina Ali mengatakan an-nasu ashbahu bi zamanihim minhum bi abaihim. Manusia itu lebih mirip dengan zamannya daripada mirip dengan ayahnya. Ya, kita semuanya pasti mirip lah, ada kemiripan dengan ayah atau ibu, orang tua itulah. Ada kemiripan, baik kemiripan rupa, wajah, face,
ataupun kemiripan watak dan karakter atau dengan apa, mirip dengan orang tua, lumrah di mana-mana. Tetapi lebih mirip lagi, itu lebih melebihi miripnya anak dengan orang tua adalah miripnya orang dengan zaman di mana dia hidup. Jadi pengaruh gen, ya, DNA atau gen orang tua mempengaruhi anaknya, iya, tetapi lebih besar pengaruh zaman, pengaruh masyarakat terhadap orang per orang yang hidup di zaman itu. Ya karena itulah pengaruh kita itu sangat luar biasa, dahsyat bukan main. Sekarang zaman apa? Zaman medsos tadi pamannya. Siapa itu yang tangannya tidak tersandra dengan HP sekarang ini? Ya, rata-rata ini semuanya kan pegang HP semuanya itu ya. Karena apa? Zamannya itulah ya, zamannya. HP itu sekarang menjadi stasiun televisi pribadi. Ya. Kalau dulu kamu susah masuk televisi, masuk TV, disiarkan menjadi orang terkenal, sekarang punya stasiun TV sendiri kok. Kamu dimasukkan ke situ, bisa dilihat orang sebanyak mungkin, itulah, masuk Instagram, masuk YouTube dan lain sebagainya itulah. Karena itulah ya orang begini terus sampai tangannya itu hampir tidak pernah lepas dari itu. Berapa kali coba pegang HP dengan pegang Quran itu, pegang mushaf, lebih banyak mana itu? Nah itulah namanya kita merasa lemah. Karena itulah pertama untuk menjaga ya, di dalam menjaga karakter santri, akui kelemahan di hadapan Allah. Karena dengan mengakui kita berarti minta petunjuk, minta tuntunan. Ya Allah Gusti, ya berilah aku taufik, berilah aku inayah agar bisa menjaga ajaran-ajaran. Nah kalau minta itu insya Allah kita itu dibimbing dan dituntun. Ya yang nomor dua itu tadi itu. Yang nomor dua ya kita itu harus hati-hati. Dulu Sayyidina Umar pernah bertanya kepada Sayyidina Ubay bin Ka'ab, Ubay, kau bisa menerangkan takwa gak? Oh iya, saya terangkan takwa. Coba bagaimana? Jawaban Ubay begini, ya panjenengan pernah berjalan kaki di lorong atau jalan yang banyak durinya? Oh iya pernah. Kira-kira bagaimana itu kalau panjenengan berjalan kaki tanpa sandal di sebuah lorong yang di situ penuh banyak sekali duri-duri yang berdiri? Gimana? Oh ya saya hati-hati. Kemudian Ubay, nah itulah takwa itulah. Takwa itu seperti orang berjalan di lorong yang banyak itu dipenuhi dengan duri-duri. Karena itulah kita harus ekstra hati-hati melihat itu, awas matanya ya, tajamkan pandangannya ke bawah, mana tanah yang kira-kira bisa diinjak tanpa tertusuk duri. Nah itu duri-duri itu sekarang itu lebih besar dan lebih banyak daripada zaman-zaman dulu. Ya, akhir-akhir ini, tahun-tahun ini, wah ya sudah semakin berkembang pesat duri-duri itu. Zaman saya mondok masih lumayan, ya sekarang itu sudah sangat banyak. Kenapa itu? Di dunia itu yang menjadi duri hanya dua saja. Walaupun banyak itu bisa dikelompokkan menjadi dua kelompok. Satu adalah sesuatu yang menyusahkan, yang nomor dua adalah sesuatu yang menyenangkan, suka dan duka. Itu saja itu. Kalau yang menyusahkan itu rata-rata kita mampu untuk menghadapi. Santri itu rata-rata itu siap dan mampu untuk menghadapi hal-hal yang menyusahkan. Tidak punya uang, ya, ekonomi atau rezeki tidak terlalu lancar, sabar itu. Tetapi yang lebih sulit dihadapi adalah ketika yang menyenangkan itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah umma ilaina turja'un. Syar dan khair, yaitu suka dan duka, itu menjadi ujian. Biasanya orang diuji kesusahan lulus, tetapi kalau diuji kesenangan gagal. Itulah umumnya seperti itu. Nah sekarang kita diuji kesenangan. Senangan banyak sekali itu. Ya, hidup semakin mudah, makan, sandang, pangan, papan, ya semakin terbuka lebar, semakin mudah. Bahkan bukan hanya sandang, pangan, papan, tetapi juga pangkat, kedudukan, jabatan. Mana ada dulu santri bisa jadi bupati, mana ada dulu santri bisa jadi menteri, mana ada itu. Nah sekarang santri bisa jadi presiden, bisa jadi apa saja, terbuka lebar sekali. Kemarin ya bagaimana dibuka peluang, ayo siapa ya, yang ingin menjadi, yang punya ingin mendapatkan pangkat dan kedudukan, jadi wakil rakyat, jadi kepala daerah, terbuka lebar sekali. Nah ketika kesempatan-kesempatan itu terbuka lebar, yang terjadi biasanya gagal. Orang gagal apa? Ya orang tidak bisa mensyukuri kenikmatan itu. Akhirnya yang terjadi adalah perebutan. Perebutan itu kemudian menjadi pertengkaran, pertengkaran menjadi konflik, konflik kemudian menjadi perpecahan. Nah sekarang kita sangat rentan dengan perpecahan, ya tidak lain karena banyaknya ya hal-hal yang menggiurkan dan menyenangkan itulah. Dulu sudah diwanti-wanti oleh Nabi sendiri. Wallahi inni la akhsha alaikumul faqra. Demi Allah, saya tidak takut kalian umatku itu akan terkena kemiskinan. Saya tidak takut. Walakin akhsha an tubsata alaikumud dunya fatatanafasuha kama tanafasa man kana qablakum fa ahlakatkum kama ahlakathum. Justru yang aku khawatirkan dan aku takuti ialah manakala dibuka pintu rezeki, rezeki materi maupun rezeki kedudukan. Ketika dibuka itu tanafaskum, kalian akan bersaing, berkompetisi, berebut, dan itu yang akan menghancurkan. Fa'ahlakatkum, yang akan menghancurkan, seperti yang terjadi pada umat terdahulu, yaitu orang-orang Bani Israel. Karena itulah kita sekarang berada dalam fase, dalam tahap zaman yang banyak sekali penyebab perpecahan, ya, sampai hal-hal yang sepele saja akhirnya membuat perpecahan. Orang ini semakin galak, semakin garang, semakin tidak mau ngalah, maunya menang sendiri. Suara keras di mana-mana ini menunjukkan orang ini maunya, egoismenya itu semakin meningkat. Ya, saya melihat ini terkadang di jalan juga melihat, bukan dari hal-hal yang rumit dilihat ya, dari warna rumah orang-orang sekarang. Coba lihat itulah, cat rumah itu, ya, cat gedung, cat rumah itu. Rata-rata sekarang itu sukanya orang yang nyolok, nyetel, ngejreng. Apalagi rumah-rumah tempat perdagangan tuh ya, Alfamart itu jreng, mewah, jreng. Ya, dalam perasaan hati saya ini ya inilah profil orang sekarang, karakteristik orang mau yang ngejreng, ngorok semuanya. Egoismenya itu semakin tinggi dan semakin tinggi, sehingga orang kesenggol sedikit, langsung keinjak kakinya langsung sewot, apalagi terganggu sedikit oleh teman, langsung jenggotnya membara. Nah ini yang harus kita hati-hati dan kita waspadai, kira-kira seperti itulah. Mudah-mudahan saja ini adanya silaturahim ini, ya silaturahim ini kalau secara fisik mudah insya Allah. Panitia juga walaupun
masih anak-anak SMK bisa mengumpulkan teman-temannya sebanyak ini itu ya, itu silaturahim fisik ya, fisik kumpul gitu. Tetapi coba silaturahim hati agar ya umpamanya ini segini aja terus satu hati. Ini silaturahim hati itu dari fisik menuju hati itu yang seringkali kita kerepotan. Ya, bagaimana itu caranya agar hatinya itu menyatu satu? Sering-seringlah berkunjung ke rumah Allah berbaris rata. Itu. Nabi mengatakan ketika sholat jamaah Nabi jadi imam, awas ratakan barisan rata dan rapat. Ya, kenapa? La tahtalifu fatahtalifa qulubukum. Jangan sampai tidak rata. Kalau tidak rata, hati kalian akan pating pesat. Hanya karena tidak rata saja, itu hatinya itu tidak bisa menyatu. Nah, barisnya tidak rata. Ini loh, ini hadis Nabi coba itu. Nabi mengatakan kalau baris tidak rata membuat hati itu tidak sulit menyatu. Nah, apalagi kalau sangat tidak rata, ya, apalagi kalau tidak pernah berbaris. Kalau tidak pernah berbaris, bagaimana itu mau silaturahmi menjadi silatul qalbi, itu ya, menjadi pertemuan hati itulah. Karena itulah ya, saya pesan pada diri saya sendiri, pada kalian semuanya, ya santri itu ya minimal jangan sampai ada hari yang kosong tidak mengunjungi rumah Allah. Jangan ada hari yang kosong plong dari pagi sampai malam tidak pernah masuk, tidak pernah berkunjung, tidak pernah nyambangi rumahnya Allah. Nyambangi yang lain-lain setiap hari, setiap saat nyambangi mana-mana lewat medsos dan lain sebagainya. Sambangilah Allah dan sapalah Allah, disapa dong Allahnya. Ya. Jangan hanya nyapa teman, nyapa saudara, nyapa kenalan saja itu berkali-kali setiap hari. Ya begitu kira-kira.